Shalom, selamat hari Minggu jemaat sekalian. Mari kita siapkan hati untuk beribadah dengan tetap sukacita, semangat, dan yakin Tuhan senantiasa menyertai dan memelihara kita di tengah segala kegelisahan, kekhawatiran, bahkan situasi yang masih sedang kita hadapi pada hari ini, yaitu masih dalam suasana COVID, tetapi suasana sorga mengatasi segalanya. Mari kita membuka ibadah kita dengan satu pujian. Ada satu sobatku yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatimu. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatimu. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur bahwa kami memiliki sobat yang setia, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang tidak pernah meninggalkan kami buatan tangannya. Sebab itu Bapa, dalam sukacita hari ini, di dalam semangat kami beribadah, kami hanya menyerahkan ibadah kami hari ini, biarlah hanya jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita terus mengucap syukur di tengah kegalauan kita. Allah itu baik, Dia sungguh baik, dan kasih setianya tidak pernah berubah bagi kita. Amin. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagi
Yesusku luar biasa. Kita mengucap syukur kita punya Allah yang hebat, yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kita. Sebab itu jika engkau merasa gelisah di hatimu, kalang kabut tidak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus tidak pernah jauh darimu. Berseru padanya, maka dia akan menghampiri engkau. Di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, pasti ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menyerang keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Bapa di dalam surga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seringkali kami gelisah, kami mengalami kalang kabut dalam hidup kami. Kami seringkali kehilangan arah tujuan kami. Tapi kami ucap syukur ketika kami berdoa, Tuhan mendengarkan doa kami. Tuhan melawat dan menjaga, bahkan memelihara kami. Bahkan ketika kami berdoa, Tuhan demikian dekat dengan kami. Sebab itu Bapa, pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman menolong kami, menguatkan, meneguhkan kami untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Dan kami bisa menghilangkan, mengalahkan segala kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran dalam hidup kami. Karena kami punya Allah yang hidup, Yesus Kristus yang senantiasa
bangkit dan menang bagi kami. Terima kasih Bapa. Satu hamba menyerahkan, bila firman Tuhan menguatkan, meneguhkan kami pada pagi hari ini, sehingga kami keluar sebagai pemenang di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Kami siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius pasal 6 ayat 33 dan 34 berkata demikian. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tema kita hari ini adalah, apakah engkau gegana, gelisah, galau, merana? Seringkali dalam kehidupan kita memiliki kawan yang namanya gegana tadi. Itu makanan kita sehari-hari. Gelisah, galau, merana, atau dengan satu kata khawatir. Ya. Khawatir itu di dalamnya ada kegelisahan, ada kegalauan, ada rasa merana, dan seterusnya. Dalam hidup manusia, kita tidak pernah bisa lepas dari 3 hal tadi. Ya. Yaitu gelisah, galau, merana. Karena memang dalam hidup ini, selama kita hidup, selama nafas masih ada, pasti Tuhan izinkan berbagai macam persoalan-persoalan dalam hidup kita yang menyebabkan kegelisahan, kegalauan, kadang merana, menderita, dan seterusnya. Dan hal-hal tadi itu menyebabkan kita begitu khawatir di dalam hidup ini. Khawatir, gelisah, galau, mereka itu adalah manusiawi. Itu sifat yang alami, yang biasa saja sebetulnya. Tidak ada orang yang tidak pernah khawatir. Tidak ada orang yang tidak pernah gelisah, galau, merana. Tidak pernah ada orang sempurna yang tidak mengalami hal tadi. Pasti mengalami, siapapun dia. Kaya, miskin, pejabat, atau tidak punya jabatan apapun. Siapapun dia, pasti mengalami hal tersebut, karena itu adalah manusiawi. Kita bisa mengalami kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, kegalauan. Itu khawatir, itu biasa saja sebetulnya. Yang tidak boleh adalah jangan sampai kita dikuasai oleh hal tadi, kegelisahan, kekhawatiran, dan seterusnya. Tapi kita harus menguasai hal-hal yang tadi. Nah, oleh sebab itu, kita melihat di sini, apa sih penyebab kegelisahan? Apa sih penyebab gegana-gegana tadi itu ya? Atau kekhawatiran? Penyebabnya adalah masalah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah seringkali kita mengalami kesulitan di dalam kebutuhan sehari-hari. Ya. Entah itu untuk makanan, minuman, terutama makanan, minuman ya. Pakaian bisa, tapi itu adalah makanan, minuman. Kadang hari ini kita bisa makan, tapi besok apakah masih ada makanan? Kehidupan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari, itu bisa menyebabkan kegelisahan. Karena kebutuhan makan dan minum itu kebutuhan yang betul-betul cukup penting, ya, yang utama, yang pokok kebutuhan hidup sehari-hari. Apalagi ditambah dengan tidak adanya pekerjaan. Bagaimana mau memenuhi kebutuhan sehari-hari kalau kita tidak punya pekerjaan? Baru mengalami PHK. Atau kita punya usaha kita juga hancur, mengalami kebangkrutan, mengalami kemerosotan. Sebagai salah satu dampak dari COVID, kadang tidak COVID pun memang kita bisa mengalami hal-hal tadi. Apalagi ditambah situasi COVID jilid kedua yang berjilid-jilid ini. Semakin panjang masalah yang dihadapi, masalah ekonomi yang menyebabkan berbagai situasi bertambah kesulitan di dalam kehidupan kita. Untuk pendidikan, kadang sulit menyokong anak mau masuk ke sekolah, perlu biaya yang cukup tinggi. Masuk perguruan tinggi, perlu biaya yang cukup tinggi. Betapa sulitnya, karena tidak ada uang, karena tidak ada penghasilan. Dan itu merupakan satu rentetan-rentetan masalah yang sedang kita hadapi. Belum lagi kalau kita sedang mengalami sakit penyakit. Mengalami COVID. Kadang orang yang mengalami COVID positif, itu biasanya langsung stres,
Aduh bagaimana, dan kadang-kadang dalam pikiran stres seolah sudah mau mati, padahal belum tentu. Tidak ada COVID pun kita bisa mati, ada sakit penyakit yang lain. Bahkan ribuan orang yang saat ini pun juga tidak semuanya COVID. Kalau sudah waktunya mati, sudah waktunya Tuhan panggil, pasti Tuhan akan panggil. Tapi kalau belum waktunya pun udah punya 1001 sakit penyakit yang berat, kalau belum waktunya Tuhan panggil, saudara bisa panjang umur dan sembuh kembali. Jadi semuanya ada dalam kedaulatan tangan Tuhan. Sebab itu, kita menghadapi sakit penyakit, baik COVID atau apapun juga, jangan cepat drop semangat kita. Tetap semangat. Tetap semangat dan yakin Tuhan pasti menolong. Ya. Karena banyak orang yang sehat pun tiba-tiba mati. Banyak orang yang sakit berkepanjangan berat, atau tidak mati-mati, bahkan bisa mengalami kesembuhan. Jadi kembali itu semuanya adalah pada kedaulatan tangan Tuhan. Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Tetapi saat ini yang sedang kita hadapi adalah berbagai macam keluhan, berbagai rintangan hidup secara nasional. Banyak orang mengalami kesulitan. Ada kegelisahan yang merata, ada kegalauan, ketakutan oleh sakit penyakit. Bahkan ada yang betul-betul merana karena kehilangan orang dikasihi, kehilangan saudara, kehilangan pasangan hidup. Oleh karena sudah meninggalkan dunia ini oleh karena sakit penyakit. Ada banyak kegelisahan, ketakutan. Tulang punggung yang diharapkannya menjadi tulang ekonomi keluarga, ternyata sudah Tuhan panggil. Bingung merana bagaimana melanjutkan hidup ini, bagaimana mengatasi kehidupan sehari-hari. Dan itu menyebabkan orang banyak mengalami stres, bahkan cenderung depresi. Oleh karena bingung harus buat apa dan bagaimana. Tetapi pada hari ini dikatakan firman Tuhan, bahwa jalan keluar dari gegana, dari kekhawatiran, gelisah, galau, merana adalah yang pertama, cari dahulu kerajaannya. Artinya adalah mengutamakan Tuhan. Mari kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Yakinlah bahwa Tuhan pasti menolong. Kalau surga mulia saja dia tinggalkan, nyawanya diberikan bagi kita, apalagi hanya kebutuhan sehari-hari, Tuhan pasti menolong. Dan sudah banyak mujizat dialami. Nabi Elia, para nabi-nabi sudah banyak mengalami pertolongan Tuhan. Yang lalu ada mujizat di tepi sungai Kerit, di mana yang tidak mungkin, tapi Tuhan kirim burung gagak untuk memberi makan seorang nabi yang sudah Tuhan pilih. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Cari dulu kerajaannya, mengutamakan dia, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yakin bahwa Tuhan pasti menolong. Mengutamakan Tuhan berarti adalah bahwa kita sungguh percaya kepada dia. Sungguh yakin bahwa Tuhan pasti menolong. Kita adalah anak-anaknya. Kita umat kepercayaan tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Yakinlah, percayalah Tuhan pasti menolong tepat pada waktunya. Ketika kita gelisah, ketika kita merasa tidak berdaya, kita merasa sendirian. Tuhan, bagaimana ini anak saya makan apa besok? Tuhan, anakku sakit, tidak ada uang berobat. Bagaimana ini? Ada ketakutan-ketakutan yang manusia dan wajar. Tetapi satu hal yang Tuhan berikan bagi kita, jalan keluar adalah percaya. Cari dahulu kerajaan, utamakan dia. Artinya adalah mengutamakan Tuhan, percaya kepada dengan sungguh-sungguh, yakin Tuhan Raja atas segala raja, pemerintahnya memerintah dalam hidup kita. Dan ketika kita ada dalam kuasa Tuhan, kuasa pemerintahannya, maka yakinlah tepat pada waktunya Tuhan pasti menolong. Tuhan berikan jalan keluar, ada tangan yang tidak kelihatan sedang bergerak menolong Anda. Amin. Tentu jangan pernah meninggalkan Tuhan, utamakan dia, yakin, percayalah Tuhan pasti menolong. Dan yang kedua, hiduplah di dalam kebenarannya. Hidup di dalam menurut kehendak Tuhan. Hidup menurut kehendak. Jadi kehendak Tuhan menguasai kehendak kita. Kehendak Tuhan memerintah kehendak kita. Segala keinginan, kemauan kita serahkan di bawah kehendak Tuhan. Yakinlah, percayalah bahwa kemauan Tuhan, kehendak Tuhan yang terbaik bagi kita. Walaupun kadang-kadang kehendak Tuhan kelihatannya menyedihkan kita, membuat duka cita bagi kita. Kadang kita merasa sengsara, tetapi pada akhirnya kesengsaraan, kesulitan, penderitaan akan berakhir dan berkata akan kita nikmati. Ada banyak ujian rintangan yang Tuhan berikan bagi kita.
Tetapi pada akhirnya ujian-ujian rintangan hidup itu akan menolong kita semakin matang dan dewasa di dalam iman. Itu mari kita menurut kehendak Tuhan. Sebab itu mari kita serahkan kehendak dalam hidup kita ini dikawal, dikuasai, diperintah oleh kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan pasti yang terbaik. Kita hanya mampu melihat apa yang kita lihat, tapi Tuhan sanggup melihat apa yang tidak mampu kita lihat. Sebab itu percaya pada Tuhan, percaya pada kehendaknya. Itu yang terbaik. Apapun walaupun kelihatannya kita mengalami hal yang menyedihkan, hal yang susah, tapi kalau itu kehendak Tuhan, pada akhirnya pasti baik. Luar biasa kita punya Tuhan yang hidup. Sehingga ketika kita merasa gelisah, merasa sengsara, kita serahkan dalam kehendak Tuhan, berdoa, pasti Tuhan menjawab, akan menghampiri kita. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan perintah yang berikutnya ada katakan, jangan khawatir, ya. Jangan khawatir, dikatakan, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Artinya adalah, ingat Tuhan pasti memelihara. Kalau hari ini Anda punya masalah, pikirlah kesusahan hari ini. Anda harus memikirkan jalan keluar hari ini dengan pertolongan Tuhan. Hari ini cukup banyak kesusahan yang harus dipikirkan dan mencari jalan keluar di dalam Tuhan. Dan hari besok Tuhan pasti pelihara. Hari ini Tuhan pelihara, besok pun Tuhan pasti pelihara. Sehingga kalau Tuhan pelihara, maka yakinlah kita bisa menguasai kekhawatiran, kegelisahan, kegalauan, merana kita, rintangan hidup kita. Karena kita punya keyakinan Tuhan pasti menolong dan selalu ada jalan keluar. Kalau kita yakin Tuhan menolong, kita sungguh percaya, maka kita akan mengatakan no, tidak pada gegana. Tetapi justru kita menguasai kekhawatiran itu, menguasai gelisah, menguasai galau, menguasai merana. Dan kita keluar sebagai pemenang karena bisa mengalahkan hal-hal tadi. Kita menguasai kekhawatiran, tapi tidak dikuasai kekhawatiran. Kita menguasai kegelisahan, galau, merana, tapi tidak dikuasai oleh gelisah, galau, dan merana. Kuncinya adalah percaya pada Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah, utamakan Dia, hidup dalam kebenarannya, hidup dalam kehendaknya, maka yakinlah pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Sehingga kalau ada pertanyaan, apakah engkau gegana? Katakan tidak. Apa engkau gelisah? Katakan tidak. Apakah engkau dikuasai oleh kekhawatiran? Katakan tidak. Karena aku sudah berhasil menguasai kekhawatiran, aku sudah menang mengatasi kekhawatiran, gelisah, galau, dan merana. Karena aku punya Tuhan yang hidup, yang senantiasa datang, yang senang menjawab setiap doa kita. Sehingga ketika merasa sengsara, merasa gelisah, kalang kabut dan tidak menentu, ada seorang penolong yang hebat, yang maha dahsyat, yaitu Yesus Kristus, yang sudah bangkit, menang, dan hidup. Maka kita pun selalu bangkit, menang, dan hidup, mengatasi segala kegalauan dalam hidup ini. Sehingga mari kita mengatasi gegana, gelisah, galau, merana dengan iman, percaya kepada Tuhan kita yang hidup, Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Maka engkau lahir sebagai pemenang, karena Kristus menolong engkau, karena Kristus senantiasa tidak pernah jauh darimu. Maka selalu berdoa, karena doa merupakan satu bentuk penyerahan kepada Tuhan. Amin. Berseru kepadanya, panggil namanya, Dia akan selalu menghampiri engkau. Percaya, Dia tidak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Setelah kita diberkati oleh firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan, memberikan persembahan yang terbaik untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan. Yang kedua, kita juga menaikkan syafaat kita mendoakan pemerintah kita, bangsa kita, supaya semakin hari semakin maju dan berjaya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur bahwa kami boleh beribadah, juga kami boleh diberikan kesempatan anugerah yang sangat ajaib, yang hebat, di mana kami boleh memberikan persembahan. Tuhan Yesus berkati persembahan yang kami berikan untuk mendukung setiap pekerjaan Tuhan.
Biarlah Tuhan memberkati dan menolong. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Kami ucap syukur bahwa vaksin sudah mulai dikerjakan. Dan juga banyak orang-orang yang sakit COVID sudah mengalami kesembuhan. Kami ucap syukur bahwa Tuhan menolong bangsa kami. Dan Tuhan terus menolong pemerintah kami juga di dalam menuntaskan pandemi di negara kami. Emang pertolongan keajaiban Tuhan bagi pemerintah kami dan seluruh jajarannya di dalam mengentaskan setiap masalah-masalah yang ada. Tuhan tolong pemerintah kami dalam menangani setiap masalah-masalah kebangsaan ini. Tuhan memberkati, berikan kekuatan, kesehatan bagi pemerintah kami. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajaran. Tuhan terus berikan hikmat, jaga pelihara dari segala yang jahat. Bapak dalam surga, kami juga menyerahkan, mendoakan tim medis. Tuhan juga berikan mereka kesabaran, kekuatan, kesehatan. Juga kami menyerahkan untuk orang-orang sedang mengalami COVID saat ini, yang terkena positif COVID. Tuhan kuatkan Tuhan mereka, berikan kesabaran, iman, tetap semangat, yakin bahwa pertolongan Tuhan cukup untuk mereka, sehingga mereka boleh memiliki kekuatan dan kesembuhan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Ucap syukur menyerahkan syafaat kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih setia Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Kristus, kekuatan penghiburan Roh Kudus senantiasa menyertai, menguatkan, meneguhkan di dalam jawab tantangan hidup ini, sehingga keluar sebagai pemenang di dalam Kristus sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu. Ingat, kita harus menang terhadap gegana, gelisah, galau merana. Kita punya Tuhan yang hidup. Sampai jumpa di ibadah yang akan datang.